Saya pun tanya lagi. Kalau gitu selama ini tuh saya siapa Pak? Waktu suara itu memanggil saya, yang dipanggil 3:10. Toko itu lagi sepi-sepinya Ki Ageng. Lah tiba-tiba Ki Ageng, itu pintu otomatis itu kebuka. Tiba-tiba pintu otomatis kebuka. Masuk seorang bapak. Umurnya sekitar 50 tahunan. Bapak ini memakai jaket. Jaketnya itu warnanya coklat dan beliau juga memakai topi. Beliau cuma ambil 1 botol air mineral. Terus kemudian langsung ke kasir. Pas saya scan barangnya, bapak itu malah nanya ke saya, "Mbaknya sendirian?" Tanya si bapak. Saya pun menjawab, "Enggak Pak, ada teman di belakang." Beliau cuma mengangguk terus bilang, "Mbak, kalau nanti ada perempuan masuk, jangan diajak ngobrol ya." Saya pun sempat ketawa. Saya kira beliau bercanda. Beliau pun membayar, terus kemudian pulang. Sekitar 5 menit kemudian, pintu otomatis kembali kebuka. Masuk seorang perempuan. Perempuan ini memakai baju putih, rambutnya panjang. Dia itu nggak ngambil barang apa-apa. Wanita ini cuman muter-muter pelan di dalam toko. Dia cuman muter-muter gitu. Ya, saya pikir mungkin dia lagi cari sesuatu. Saya pun menyapa. "Mau cari apa, Mbak?" Namun perempuan itu tidak menjawab.
Dia tetap jalan pelan-pelan. Dia muter semua lorong. Sampai akhirnya dia berhenti di depan freezer es krim. Perempuan itu diam saja, nggak bergerak. Saya pun memanggil lagi, Mbak mau cari apa? Tapi teman-teman, perempuan itu tidak menjawab sama sekali. Karena mulai merasa aneh, saya panggil teman saya dari gudang. Mas, sini bentar mas. Begitu teman saya keluar, perempuan itu sudah tidak ada. Padahal teman-teman, pintu otomatis itu nggak pernah berbunyi. Nggak pernah berbunyi. Kami pun berlari keluar untuk mencari wanita itu. Namun di luar gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Di luar gak ada siapa-siapa. Besok paginya saya cerita kepada kepala toko. Beliau langsung tanya ke saya, dia berhenti di depan freezer ya? Saya pun langsung kaget. Loh, Bapak kok tahu? Kepala toko itu kemudian diam saja. Dia nggak menjawab apa-apa. Cuman Bapak kepala toko itu mengajak saya untuk melihat CCTV. Krek, rekaman CCTV pun diputar. Di layar terlihat pintu otomatis memang terbuka 2 kali. Yang pertama, Bapak tadi yang masuk. Dan yang kedua, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada perempuan sama sekali. Yang terlihat, saya cuman sendirian berdiri menghadap freezer. Dan dalam rekaman CCTV itu terlihat saya itu seperti sedang ngobrol dengan seseorang. Saya pun lemas. Yang lebih bikin saya takut, kepala toko itu bilang,
Ini bukan pertama kali, Mbak. Katanya beberapa tahun yang lalu pernah ada pegawai yang meninggal karena serangan jantung saat shift malam. Dan sebelum dibawa ke rumah sakit, dia sempat bilang ke temennya, ada mbak-mbak lagi milih es krim. Padahal menurut semua orang, di dalam toko itu cuman ada dia sendirian. Sejak saat itu saya tetap bekerja. Tapi ada satu kebiasaan yang sekarang gak pernah saya tinggalkan. Kalau shift malam dan ada orang berdiri lama di depan freezer, saya gak pernah nyapa duluan. Saya tunggu sampai orang itu bergerak sendiri. Udah, Kak, ceritanya seperti itu. Terima kasih sudah dibacakan. Ya teman-teman, ini tadi cerita dari siapa ini? Mbak Dinda. Mbak Dinda umur 27 tahun. Dia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket yang buka 24 jam. Nama tokonya sengaja disamarkan. Takutnya kalau tidak disamarkan, nanti Anda tahu, terus nggak berani beli di sana, toko menjadi sepi. Nah, pertanyaannya teman-teman, siapakah wanita misterius itu tadi? Siapakah perempuan misterius itu tadi? Apakah Anda tahu? Kalau saya nggak tahu. Dan seperti biasa, saya nggak pengen tahu. Gimana teman-teman, masih berani menemani saya malam ini? Masih berani? Harus berani, ya, nggak perlu takut. Meskipun Anda di rumah sendirian, jangan takut. Ingat, kita manusia, makhluk yang sempurna. Jadi gak perlu takut. Tapi kalau takut, ya boleh pergi. Boleh tidak dilanjut. Oke teman-teman, untuk apa ya, kalau orang Jawa bilang itu untuk nyelamur biar Anda gak terlalu takut, nggak merinding di malam hari ini gitu. Kita ke bintang tamu, ke lagu dulu ya, ya, supaya agak rileks. Nanti saya akan bacakan kembali cerita dari teman-teman
yang sudah dikirim ke redaksi Radio Segoro Kidul. Oke, sekarang kita ke lagu selanjutnya. Ini ada Loro Ning Pringgondan. Loro Ning Pringgondan. Mari kita dengarkan sama-sama. Mlebu bis bengi wingi, tas cilik tak gandeng dhewe, liwat dalan wetan gunung, kelingan omahmu, loro atiku. Esok tekan terminal, angin adem nyapu raos, aku nyimpen jenengmu ing dodo sing saya kosong. Saben kutha tak liwati, rasane mung nambah sepi. Kok adoh tenan le, kok ngene abote ati. Kangenmu mleyang nganti tekan dodo, tak gawa lunga adoh. Gayo bali ing impenku, ojo lali aku bali. Ing warung pinggir stasiun, aku ngombe kopi panas, delok rel mlaku terus kaya urip sing ora mandek. Ana swara siter alon nyusup nang pikiranku, kaya sliramu nelukake saben wengi sing tak jalani. Yen swara klakson sirna lan lampu wis ada kabur, aku isih kelingan
Masih di situkah Anda? Masih setia menemani saya? Terima kasih. Buat yang takut, boleh pergi. Buat yang berani, mari kita lanjut. Malam hari ini ada teman kita yang ingin bercerita tentang pengalaman beliau yang dirasa aneh gitu ya, gak masuk akal gitu. Ya boleh dibilang menakutkan gitu ya. Ini beliaunya seorang, bentar teman-teman, saya merasa ada suara-suara di sini. Bentar. Ini beliaunya ini. Halo Kak, nama saya Rian Kak. Saya ingin membagikan pengalaman yang sampai hari ini itu masih membuat saya takut setiap kali mendengar suara radio di tengah malam. Berarti Anda kalau mendengarkan saya ini takut juga berarti. Jadi kejadiannya terjadi sekitar 4 tahun yang lalu Kak. Waktu itu saya bekerja sebagai sopir ekspedisi. Ekspedisi ya, berarti yang ngirim-ngirim barang itu ya. Jalur yang sering saya lewati adalah jalan antar kota yang sangat sepi. Karena perjalanan bisa sampai belasan jam, maka radio itu menjadi teman yang paling setia agar saya itu tidak mengantuk. Malam itu hujan turun dan baru saja reda. Saya melihat jam menunjukkan pukul 1.17. Jalan benar-benar kosong. Hanya lampu truk saya yang menerangi aspal yang masih basah. Saya memutar tombol radio untuk mencari lagu agar tidak bosan. Semua stasiun radio itu hanya terdengar suara berisik ya, noise gitu, gitu ya. Mungkin stasiun radionya sudah pada off gitu. Sampai akhirnya itu muncul suara seorang penyiar perempuan. Selamat malam, selamat datang bagi yang masih berada di jalan malam ini, kata penyiar itu. Saya pun tersenyum. Akhirnya ada siaran juga yang menemani perjalanan saya malam hari itu. Suara penyiar itu terdengar lembut sekali. Entah kenapa rasanya itu menenangkan begitu. Namun beberapa menit kemudian saya itu mulai merasa aneh Ki Ageng.
Anehnya gimana? Anehnya, penyiar itu tidak memutar lagu. Dia hanya bercerita tentang orang-orang yang sedang melakukan perjalanan malam. Lalu penyiar itu berkata, malam ini ada 3 kendaraan yang sedang menuju ke arah utara. Saya tidak terlalu memperhatikan. Sampai kemudian kalimat berikutnya itu membuat tangan saya itu dingin. 1 bus, 1 mobil pribadi, dan satunya truk berwarna putih. Saya pun langsung melihat ke depan. Truk saya itu memang berwarna putih. Ya, saya pun mencoba untuk berpikir positif. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Lalu penyiar itu melanjutkan. Pengemudi truk putih itu sedang sendirian. Jantung saya mulai berdebar. Karena memang malam itu saya itu berkendara sendiri. Saya pun kemudian mengecilkan volume. Volume radionya itu saya kecilkan. Namun aneh Ki Ageng. Suara penyiar itu justru terdengar makin jelas. Padahal Ki Ageng, volumenya itu hampir 0. Suara penyiar dalam radio itu berkata, jangan melihat kaca spion sebelah kiri. Saya pun langsung menoleh ke tombol radio. Klik, saya mematikannya. Layar radio mati. Tapi suara itu masih terdengar. Jangan lihat kaca spion sebelah kiri. Saya mulai panik. Tangan saya keringat dingin. Bentar teman-teman, saya merinding sendiri nih. Lampu studio tiba-tiba mati sendiri. Udah nyala, aman. Mudah-mudahan Anda masih menemani saya malam hari ini, sehingga saya tidak merasa sendirian. Saya lanjutkan ceritanya. Cerita dari Mas Riyad. Tangan saya keringat dingin, Ki. Saya berusaha fokus ke jalan. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Perlahan saya melihat kaca spion sebelah kiri. Dan kosong, Ki. Tidak ada apa-apa. Saya pun menghela nafas lega. Lalu tiba-tiba suara penyiar perempuan itu tertawa pelan. Kamu terlambat. Dan terdengar suara brak.
Saya merasakan ada sesuatu yang menghantam bak belakang truk saya. Saya pun refleks mengerem, Ki. Terus berhenti. Kemudian saya turun membawa senter. Saya memeriksa seluruh bagian belakang. Aneh, Ki. Tidak ada bekas tabrakan. Tidak ada pohon tumbang. Tidak ada hewan. Tidak ada apapun, Ki. Saat saya hendak naik lagi, saya melihat bekas telapak tangan. Bukan satu, tapi puluhan. Bekas tangan berwarna hitam menempel di pintu belakang bak truk. Saya pun langsung ke kabin. Mesin saya hidupkan dan saya injak gas sedalam mungkin. Radio yang tadinya mati, Ki, tiba-tiba menyala sendiri. Penyiar itu berkata, mereka ikut naik. Spontan saya pun melihat kaca tengah yang mengarah ke belakang. Dan di sana terlihat gelap. Tidak ada apapun. Namun anehnya, Gi, saya mendengar suara langkah kaki. Duk 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 gitu. Seolah-olah itu ada seseorang yang sedang berjalan di atas bak truk. Padahal muatan saya itu kardus. Langkah itu berhenti tepat di atas kepala saya. Lalu terdengar suara ketukan. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Persis di atas kabin. Saya pun membaca doa panjang. Saya pun membaca doa di sepanjang perjalanan. Dan sekitar 15 menit kemudian saya menemukan pom bensin yang masih buka. Begitu saya berhenti, saya langsung meminta petugas untuk memeriksa bak truk. Dan mereka pun bingung. Pak, tidak ada siapa-siapa, Pak. Saya pun merasa lega. Mungkin saya hanya berhalusinasi. Setelah minum kopi dan beristirahat, saya pun melanjutkan perjalanan. Baru sekitar 5 kilometer, radio kembali menyala. Padahal radio tidak saya sentuh sekalipun. Penyiar itu kembali berkata dengan suara yang lebih pelan. Tadi mereka turun, tapi ada satu yang masih ikut. Tubuh saya pun langsung lemas. Saya memberanikan diri untuk melihat kursi penumpang. Dan kosong. Namun sabuk pengaman di sebelah saya, di kursi sebelah saya, itu bergerak perlahan, seperti sedang dipakai seseorang begitu. Saya pun tidak berani menoleh kembali. Saya terus mengemudi sampai waktu subuh. Dan sesampainya di gudang, seorang satpam tua menghampiri saya. Beliau bertanya kepada saya, "Semalam lewat jalan hutan ya, Mas?"
Saya pun mengangguk. Beliau hanya berkata, "Kalau lewat sana, Mas, jangan pernah menyalakan radio di atas jam 1. Saya pun bertanya, "Loh, emangnya kenapa, Pak?" Beliau menjawab, "Dulu ada seorang penyiar radio keliling yang meninggal karena kecelakaan di jalan. Dan sejak kejadian itu, banyak sopir yang mengaku masih mendengar suaranya." Saya pun merinding. Lalu saya menceritakan semua yang saya alami. Dan Pak Satpam itu hanya diam. Lalu beliau menunjuk antena di truk saya. Di ujung antena truk saya, antena radio ya, itu tergantung sehelai rambut yang panjang. Padahal saya sama sekali tidak membawa penumpang. Dan sejak malam itu, saya tidak pernah berani lagi mendengarkan radio ketika melewati jalan tersebut. Namun, ada satu hal yang sekarang belum bisa saya jelaskan. Beberapa bulan yang lalu, itu ada kejadian ketika saya membeli radio baru. Radio lama sudah saya buang, dan pada suatu malam saat saya memarkir truk di rumah, radio itu tiba-tiba menyala sendiri. Tidak ada musik, tidak ada iklan, hanya suara perempuan yang sangat pelan. "Selamat malam. Akhirnya kita bertemu lagi." Dan sejak saat itu, setiap jam 1.17 dini hari, radio di truk saya itu selalu menyala sendiri selama tepat 1 menit. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah berani mendengarkan apa yang disampaikan suara itu sampai selesai. Terima kasih Ki Ageng sudah membacakan cerita saya. Gimana teman-teman? Ini tadi cerita dari Mas Rian, pengalaman beliau ketika menjadi supir ekspedisi. Aneh sih. Saya juga ikut merinding jujur aja nih. Ya udah, biar untuk menetralisir rasa takut kita kembali ke lagu. Sekarang ada Sendal Kiri Putus. Kemarin aku dandan rapi, datang senyum pulang sendiri. Kamu bilang mas nanti dulu, besoknya ganti foto baru. Aku pesan es teh manis, tapi yang datang cuma perih. Temen-temen pada ketawa, katanya bro kamu kena juga. Aku tahan, tapi hati sudah kebablasan.
sambung. Aku tahan, tapi hati sudah kebablasan. Mau marah, kok rasanya lucu, kalah sama senyum palsumu. Sandal kiri putus, hatiku ikut putus. Sandal kiri putus, kamu yang bikin mulus. Sandal kiri putus, aku tetap joget terus. Sandal kiri putus, sakitnya sambil ketawa lurus. Kalau jumpa aku senyum, biar dunia bilang aku belum tumbang. Biar dangdut makin rame, aku goyang, hati jangan dipajang. Sandal kiri putus, hatiku ikut putus. Sandal kiri putus, kamu yang bikin mulus. Sandal kiri putus, aku tetap joget terus. Sandal kiri putus, sakitnya sambil ketawa lurus. Gimana teman-teman? Anda masih di sana, masih setia menemani saya malam hari ini. Tapi sayang disayang, tidak terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung waktu. Waktunya kita untuk berpisah. Jika malam hari ini Anda merinding ketika mendengar cerita-cerita dari teman-teman, ya tidak apa-apa, nikmati saja. Karena biasanya rasa merinding atau rasa takut itu terjadi karena kita tidak tahu dari mana datangnya gitu ya. Tiba-tiba merinding saja gitu. Seperti malam hari ini saya pun sebenarnya agak merinding ini, jujur aja. Ya teman-teman, tidak perlu panjang lebar, kita memang harus segera pisah. Buat teman-teman yang mempunyai cerita-cerita aneh di kehidupan Anda dan mau saya bacakan di Radio Segoro Kidul, silakan dikirim ke email ya, lewatnya email radiosegorokidul@gmail.com. Sekali lagi, radiosegorokidul@gmail.com. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Sekali lagi, radiosegorokidul@gmail.com. Nanti cerita Anda, kisah Anda akan saya bacakan di sini. Ya, cerita-cerita aneh begitu ya. Cerita-cerita boleh horor ya, yang bikin bulu kuduk merinding begitu ya. Jangan lupa juga untuk comment, subscribe, dan juga like di channel Radio Segoro Kidul. Oke? Kita pisah teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan saya di episode selanjutnya. Ki Ageng Kusumo. Terima kasih.